Para imam, tanda otentik kerahiman Allah yang terkasih. Bruder, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Dalam buku catatan harian Santa Faustina nomor 50, di situ ditulis, Yesus berpesan supaya pada pesta kerahiman para imam harus berkhotbah tentang kerahiman Allah. Maka pada pesta yang ke-24 secara keusupan ini, saya memberi judul renungan kita, Dasarnya Kerahiman Allah dalam Sejarah Hidup Kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kapan kita mengalami kerahiman Allah? Masing-masing kita. Pertama-tama kita semua mengalami kerahiman Allah ketika kita berada dalam rahim ibu. Di dalam rahim mama kita masing-masing, kita mengalami kerahiman Allah, di mana Bapa dan Mama kita adalah tanda kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita. Maka kita harus memberi penghormatan, perhatian, respek kepada dua figur yang sangat istimewa dalam hidup kita, Bapa dan Mama kandung. Maka yang suka lawan orang tua cukup sudah. Yang suka maki orang tua berhenti sudah. Engkau harus membuat sesuatu yang indah supaya mereka menikmati hari tua dengan sukacita, dengan damai sejahtera seperti warta Yesus bagi para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Kerahiman Tuhan kita alami. Langkah berikut setelah kita dilahirkan adalah hari pembaptisan kita. Maka jangan hanya ingat hari ulang tahun, tapi ingat juga hari pembaptisan kita itu kapan. Itu momen kerahiman yang kita terima. Karena dosa pribadi, dosa usaha, dosa nenek dihapus oleh Tuhan. Disitulah kerahiman Allah kita ingat. Maka pulang sebentar, cari surat permandian. Supaya tahu kapan saya dibaptis, siapa yang membaptis saya, pastor siapa, Bapak Ani, Mama Ani siapa. Tapi kamu gampang ingat Bapak Ani dan Mama Ani, betul tidak? Tetapi kapan dibaptis, tidak tahu. Maka pulang sebentar, langsung cari surat permandian supaya kita tahu. Para imam tanda otentik kerahiman Allah. Melalui tangan rapuh seorang imam, sakramen-sakramen dilayani untuk pengudusan. Dalam sakramen tobat, di tempat pengakuan, seorang imam menjadi pelaku kerahiman Tuhan, melepaskan Anda dari dosa, membebaskan Anda. Maka setelah orang mengaku dosa, dia bersuka cita, bergembira, rasa damai. Ada satu refleksi atau sharing dari Bapak Uskup Kerubin Pereira ketika saya masih diakon. Beliau sharing begini, Bapak Uskup pulang libur ke Maumere, lalu dia lihat Mama begitu semangat dekati dia, lalu dia tanya, Mama buat apa semangat-semangat ini? Dia katakan, saya mau mengaku dosa. Lalu Bapak Uskup katakan, pergilah ke pastor Prokimu atau pastor-pastor lainnya, mengakulah di sana. Lalu Mama Tua katakan, tidak, saya mau mengaku pada imam, bukan pada anak saya. Lalu dia dengan guyon dia katakan, engkau uskup tapi bodoh. Seorang tua, dan dia mau menandaskan bahwa betapa luhurnya martabat imamat
dalam sakramen doa. Melalui tangan rabu seorang imam juga di atas altar terjadi mujizat. Hostia berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Itulah momen istimewa di mana kita mengalami kerahiman Allah. Sakramen-sakramen sebagai sarana untuk menguduskan. Maka kita semua dipanggil untuk saling menguduskan. Suami menguduskan istri, istri menguduskan suami, suami istri menguduskan anak-anak. Maka kita semua diperintahkan untuk saling menguduskan. Dalam tanda kekudusan ini kita mewujudkan kerahiman Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita berdevosi kepada kerahiman Allah, kita ingat ada 5 cara kita berdevosi. Cara pertama adalah menghormati lukisan kerahiman ilahi dengan tulisan Yesus, Engkaulah andalanku. Kita bernyanyi, Yesus, Engkau andalanku. Kata-kata ini sangat kuat, mau mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa jangan melupakan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup kita. Rasul Yakobus menulis seperti itu. Yesus adalah andalan kita. Tidak ada andalan lain. Maka dalam penampakan kepada Santa Faustina, Yesus berpesan untuk menghormati lukisan. Dan pada hari ini kita merayakan pesta kerahiman. Dalam kata pembuka Romo Deken sudah mengingatkan bahwa pesta ini adalah dikehendaki oleh Yesus sendiri. Yesus minta, aku menghendaki supaya lukisan itu diberkati secara meriah. Maka sebentar lukisan dan semua sarana-sarana kerahiman akan diberkati secara meriah. Juga termasuk ritus-ritus sakramentali. Ada air, ada garam, ada lilin. Kita kuduskan pada pesta yang agung ini. Yang ketiga, mendaraskan doa koronka kerahiman Allah atau rosario kerahiman Allah dengan janji-janji seperti yang begitu banyak di leaflet-leaflet itu kita sudah tahu. Lalu jam kerahiman ini saya sedikit tegaskan supaya dibedakan jam kerahiman dan rosario atau koronka kerahiman. Jam kerahiman itu jam 3. Koronka kerahiman itu kapan saja Anda buat dengan berbagai intensi. Maka pada jam kerahiman itu jam suci, kita diajak oleh Yesus untuk diam. Benamkan diri di hadapan Sakramen Maha Kudus jika Anda dekat gereja atau dekat kapela. Atau di dalam perjalanan kita doa dalam hati. Atau ketika tamu datang kita berdoa dalam hati. Tidak perlu kita usir tamu lalu bilang saya mau doa terakhir. Ini namanya munafik. Membenamkan diri pada jam suci. Yesus katakan, pada jam kerahimanku apa yang Anda minta, lautan kerahimanku terbuka. Dari istimewa kita mendoakan jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman Tuhan. Orang-orang yang sudah meninggal. Maka setiap hari kita semuanya mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Jangan lupa kita mendoakan mereka. Dan yang terakhir kita diajak menjadi rasul atau misionaris kerahiman Allah. Jika kita menghidupi 5 butir ini, kita sudah menjadi devosan kerahiman Allah. Dan kita semua yang hadir pada hari ini kembali menjadi rasul, misionaris kerahiman di mana saja kita bertugas, kita berada. Kita berbagi pengalaman iman apa yang kita sudah alami dari kasih Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Bapa. Pada
pesta hari ini, pesta kerahiman, sudah didahului dengan novena agung penghormatan kepada Yesus kerahiman ilahi yang kita mulai pada hari Jumat Agung. 9 hari berturut-turut kita mendoakan jiwa-jiwa. Hari pertama kita mendoakan seluruh umat manusia, khususnya pendosa. Hari kedua kita mendoakan jiwa-jiwa para imam dan kaum biarawan-biarawati. Ketiga kita mendoakan semua jiwa yang saleh dan setia. Keempat, orang-orang yang tidak beriman atau belum mengenal Yesus. Hari kelima, jiwa orang-orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Keenam, jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati serta jiwa anak-anak kecil. Ketujuh, jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman. Itu para devosa. Dan setiap hari kita didoakan di seluruh dunia. Kedelapan, jiwa-jiwa yang dipenjarakan di api penyucian. Mereka butuh doa-doa kita untuk diselamatkan. Dan terakhir, jiwa-jiwa yang suam-suam tubuh, yang lemah lembut tidak jelas bagi kita. Dengan mendoakan ini, kita membuka pintu berkat dan rahmat bagi semua orang. Maka inti dari devosi kerahiman mengandalkan Tuhan dan berbelas kasih. Seperti dibacakan oleh bacaan pertama dan bacaan kedua, itu buah dari devosi kerahiman Allah. Berbuat baik, berbuat kasih, dan berdoa. Ini pesan yang penting untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari 5 inti pengungkapan ekspresi untuk menghidupi devosi kerahiman, masing-masing kita tentu mengalami bagaimana saya jatuh cinta dengan kerahiman. Seperti seri kemarin, banyak yang jatuh cinta dengan kerahiman. Dari mana? Itu unik dan menarik. Lukisan Yesus, engkaulah andalanku. Saya mau cerita, ada seorang ibu, dia orang karismatik. Waktu saya masih di Ninuk, dia kirim terus firman Tuhan tiap hari, dia kirim terus. Saya terima kasih, Bu. Satu waktu dia datang ke kamar saya, dia lihat gambar kerahiman. Dia bilang, "Oh, Pak, ini gambar ini bagus, pesan untuk saya, nanti saya bayar." Lalu saya kontak ke studio foto, 24R. Setelah itu dia ikut konvensi di Denpasar. Lalu dia SMS kawannya, dia bilang, "Tolong beritahu Pak Ter, gambar itu terlalu mahal dan saya tidak beli lagi." Saya bilang, "Terima kasih. Inilah saat Anda akan hancur karena Anda menolak Yesus." Dan sampai hari ini dia begitu banyak masalah dia temui. Saya tahu. Saya sebut nama kamu tahu. Tapi jangan. Karena dia menolak Yesus. Saya tidak tahu dia yang menawarkan dia. Ini salah satu contoh yang ekstrim. Lalu gambar ini saya harus bersaksi hari ini. Mengapa saya berdevosi kerahiman? Bukan pengalaman seperti Santa Faustina yang begitu fantastik. Saya katakan pengalaman saya ini adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setelah saya jadi imam, saya berlibur di Bali. Orang bilang bulan madu sebagai imam. Di Bali, pada saat itu saat-saat lengsernya Soeharto. Jakarta dalam keadaan bahaya menurut orang-orang di sana. Jadi kalau kita ke Jakarta harus tahu atau ada taman. Saya punya niat ke Jakarta, tetapi saya singgah di Bali. Lalu saya mendengar ada anak dari majikan kakak saya itu, dia gila.
Tiap hari dia ingin bunuh diri, kalau tidak dia suntik obat penenang. Dan saya ketika saya frater, saya tidak suka doa kerahiman. Saya usir anak-anak kecil yang setiap hari datang ke seminari tinggi untuk doa menjelang jam 3. Pak Freddy ingat, setelah gempa itu rongsokan seminari tinggi, dan anak-anak kecil senang sekali bermain di situ sebelum jam kerahiman. Saya usir mereka. Kamu jangan ganggu frater-frater mau tidur. Jam 3 orang tidur kamu berdoa. Ribut-ribut. Setelah kami mengunjungi keluarga yang sakit itu, saya kembali ke kos saudara saya. Lalu saya katakan begini, engkau siapkan aqua supaya saya berkat untuk anak itu yang sakit. Kamar gelap, kami 2 meditasi. Karena menurut cerita Bapak, dia ada belajar ilmu-ilmu yang kurang beres. Lalu kami 2 meditasi. Sementara meditasi dia jatuh. Saya biarkan dia jatuh. Lalu saya berdiri. Saya memberkati air itu. Dan pada saat itu, untuk saya itu pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Di situ, wajah kerahiman ini muncul. Lalu saya katakan, saya tidak suka doa kerahiman. Lalu saya tutup mata. Mau doa lagi, dia muncul lagi. Saya katakan, saya tidak suka doa kerahiman. Saya tutup mata lagi. Ketiga kali dia muncul lagi, saya langsung katakan begini, kalau Nadia itu sembuh, saya percaya kerahiman, dan sampai saya mati, saya batalkan kerahiman. Itu janji saya. Dan pada saat itu ketika saya memberkati air, lampu menyala tanpa kotak. Lalu kakak itu katakan, anak itu. Saya bilang besok pagi, aku bawa air berkat ini kasih anak itu. Saya mencari gambar kerahiman di Denpasar. Lalu saya ingat frater yang promotor kerahiman itu, bapaknya tentara di Bali. Sering ingat frater Kristo Torogolo. Saya ingat rumahnya, di mana dia punya uang tercari. Sampai di rumahnya, saya bilang, Bapak, bisakah gambar ini saya bawa? Dia bilang, Pater, kita ke studio foto saja. Waktu itu belum digital, jadi masih klise. Ke sana, ke studio foto, dicetak 10 lembar, berubah pakaian ini, Pater, Bapak. Saya berkat gambar kerahiman itu, lalu saya beri di kakak, bawalah ke orang itu, dia percaya tidak percaya, yang penting gambar kerahiman itu ada di depan kamar. Saya ke Jakarta. Hari Sabtu saya kembali dan kami pergi lagi ke rumah itu. Setelah doa bersama, Vigili Pentakosta malam itu dia sembuh. Sampai hari ini dia sudah ada di Kanada. Tahun 2016 ketika saya berada di Belanda, saya kontak dia. Saya bilang, kamu masih kenal saya? Dia seorang Muslim. Saya katakan, hiduplah 5 rukun iman, ada 5 rukun Islam. Taat itu. Ketika saya kontak dia, dia langsung foto semua tulisannya dalam bahasa Inggris. Dia punya buku sekarang ada di saya. Dia kasih stabilo, dia bilang, Pastor, tanggal sekian saya disembuhkan Tuhan. Dan sekarang dia sudah ada di Kanada. Dia seorang bintang film, seorang foto model waktu itu. Orang sangat kaya. Saya katakan, kamu sudah sangat kaya, kamu lupa untuk Tuhan. Maka itulah pengalaman pribadi saya. Maka saya bertobat dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Maka sampai hari ini saya katakan kerahiman mulai pertama kali itu di Oekusi. Saya imam pertama di Oekusi. Lalu keluar ke Atambua. Tahun 2000 saya ketemu pertama kali dengan Paulus Halkilo. Paulus itu orang pertama yang saya bertemu di Atambua.
Lalu dia katakan, nanti kita bertemu dan saya dedikasikan devosi kerahiman menjadi devosi organisasi THSTM dan sampai hari ini Anda sudah berhasil. Maka inilah tugas kita untuk melanjutkan mandat Yesus menjadi rasul misionaris kerahiman ilahi bersama dengan para devosan dari seluruh penjuru. Dengan cara ini kita menghadirkan kerahiman Tuhan dalam hidup nyata. Dan saya harapkan jangan devosi kosong. Devosi kosong artinya kita hanya tahu berdoa, tahu bernyanyi, lihat kerahiman kita hafal semua, tetapi sikap hidup kita tidak tunjuk kepada sesama dalam sikap belas kasih, saling mengampuni, saling memaafkan. Itulah orang-orang kerahiman. Berbelas kasih, berbagi dengan orang yang kekurangan. Disitulah buah-buah dari kerahiman Allah. Kalau kita, imam sudah mengampuni engkau punya dosa, kau suka cita pulang, mengampuni sesama, maafkan orang, supaya kerahiman itu berbuah. Demikian juga kita pulang misa, Ekaristi kita harus berbuah, supaya hidup kita menjadi terang, jelas dalam hidup nyata. Kita menjadi orang-orang yang ekaristis, hidup dari buah-buah Ekaristi. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kita mengalami kerahiman Allah. Dasarnya kerahiman Allah sepanjang hidup kita, masing-masing kita kembali menikmati dan berbagi. Salam kerahiman Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh